Jakarta sedang berpacu dengan waktu. Di saat perhatian kita teralihkan oleh pembangunan IKN di Kalimantan, sebuah proyek hidup dan mati justru sedang dipertaruhkan di utara Jawa. Jakarta bukan hanya sekadar banjir karena hujan, tapi tanahnya memang perlahan-lahan runtuh ke bawah permukaan laut. Para ahli memprediksi, jika kita tidak melakukan apa-apa, sepertiga Jakarta akan tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Solusi pamungkasnya, sebuah mega proyek super ambisius, senilai ratusan triliun rupiah, Giant Sea Wall, sebuah benteng beton raksasa yang akan membelah Teluk Jakarta. Tapi, mengapa proyek yang digadang-gadang jadi penyelamat ini justru memicu perdebatan sengit di kalangan insinyur dan pakar lingkungan? Mari kita bedah. Sebelum kita bicara soal tanggulnya, kita harus tahu dulu siapa musuh utamanya. Musuh Jakarta bukanlah naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub semata. Musuh terbesarnya adalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Akibat penyedotan air tanah secara masif oleh gedung-gedung dan pemukiman, tanah Jakarta ambles dengan kecepatan yang mengerikan. Di beberapa wilayah utara, tanah turun hingga 20 cm per tahun. Bayangkan, wilayah pesisir kita sekarang posisinya sudah jauh di bawah permukaan laut. Hanya diganjal oleh tanggul pantai setinggi dada orang dewasa. Jika tanggul itu jebol karena hantaman ombak, bencana besar tinggal menunggu waktu. Disinilah konsep Giant Sea Wall lahir sebagai skenario benteng pertahanan terakhir. For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years. But we have no choice. We have to start now. Proyek ini tidak main-main. Rencana besarnya dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yang sedang dikebut saat ini adalah membangun puluhan kilometer tanggul pantai, langsung di garis pantai yang kritis. Tapi bintang utamanya adalah fase berikutnya, sebuah tanggul luar raksasa yang dibangun kilometeran jauhnya di tengah laut lepas Teluk Jakarta. Benteng luar ini direncanakan membentuk siluet burung Garuda yang megah. Secara teknik sipil, ini adalah tantangan yang luar biasa rumit. Para kontraktor harus memancang ribuan tiang beton raksasa ke dalam dasar laut yang berlumpur tebal dan tidak stabil. Tanggul ini harus dilapisi dengan jutaan kubik batu belah, dilapisi plesteran semen khusus, hingga acian pelindung agar tahan terhadap korosi air garam dan hantaman ombak konstan. Di dalam tanggul raksasa ini, nantinya akan terbentuk kolam penampungan air raksasa, lagun, yang dilengkapi dengan stasiun pompa terbesar di dunia untuk membuang air Sungai Jakarta ke laut lepas. Namun, proyek sebesar ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pakar lingkungan memperingatkan bahwa Giant Sea Wall bisa menjadi bumerang ekologi. Mengapa? Jakarta memiliki 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Jika teluk tersebut ditutup oleh tanggul raksasa, sementara aliran sungai kita masih dipenuhi limbah domestik dan sampah, maka kolam raksasa di balik tanggul itu berisiko berubah menjadi septic tank raksasa yang luar biasa bau dan beracun. Selain itu, proyek ini berpotensi mematikan mata pencaharian ribuan nelayan tradisional yang akses kapalnya tertutup oleh dinding beton. Biaya perawatannya pun diprediksi akan sangat mahal, karena pompa-pompa raksasa harus menyala 24 jam penuh tanpa henti demi menyedot air dari daratan. Gimana caranya mereka membangun akses ke laut dengan bikin tangga-tangga dari kayu dan itu kan cara masyarakat menghadapi persoalan itu gitu ya. Jadi pasti itu ada. Nah, sekarang kalau ruang itu ditutup, nah itu menurut saya dampaknya lebih besar gitu ya.
Giant Seawall bukan sekadar proyek pamer kemegahan seperti negara-negara tetangga. Ini adalah proyek pertahanan sebuah peradaban kota. Di satu sisi, kita butuh benteng ini agar Jakarta tidak menjadi Atlantis baru di dunia nyata. Namun di sisi lain, kita juga harus sadar bahwa membangun tanggul setinggi apapun tidak akan berguna jika kita tidak menghentikan akar masalahnya, yaitu penyedotan air tanah secara ilegal. Menyelamatkan Jakarta butuh kombinasi rekayasa sipil yang cerdas di laut dan ketegasan regulasi di darat. Menurut kalian, apakah Giant Seawall ini adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan Jakarta? Atau justru pemborosan anggaran yang sia-sia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini agar semakin banyak yang melek infrastruktur. Dan subscribe untuk update mega proyek menarik lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.